Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyat alaihim rahmah wa khaffat alaihim malaikah wa dzakarallaha fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka mempelajarinya, melainkan Allah turunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dan dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk dalam 4 kelompok yang disebutkan oleh Rasul itu. Kita baca Quran, kita pelajari, insya Allah Allah akan berikan kepada kita ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dan dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sudah membanggakan, maka otomatis semua makhluk akan membanggakan. Tapi kalau makhluk membanggakan, belum tentu Allah bangga. Jadi kalau demikian, apa yang harus kita orientasikan, apa yang harus jadi orientasi kita? Carilah sesuatu yang membuat Allah bangga. Insya Allah makhluk akan bangga dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sampai ayat 30. Tinggal 15 ayat lagi. Setelah saya lihat, kalau 15 ini kita bagi 3, berarti 5 ayat per pertemuan, maka akan berat di 2 pertemuan ke depannya. Karena 5 ayat ke depan, 5 ayat 30 sampai 35 itu hanya 3 baris. Hanya 3 baris. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 ayatnya ada 11 baris. 11 baris berarti 5 baris lebih sekali pertemuan. Jadi saya akan coba untuk minimal kita 7 ayat hari ini. Ya, insya Allah nanti di akhirnya kita akan lebih santai. Mengapa? Karena 5 ayat ini insya Allah ayat-ayat yang mudah. Ya, kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat ke-30 kita masih ingat ketika yauma naqulu li jahannam halim talakti, ketika kami bertanya kepada jahanam, halim talakti, apakah engkau sudah penuh? Neraka jahanam menjawab, ya, hal mim mazid. Apa artinya? Masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah, di ayat ke-30 itu kata-kata barunya imtalakti. Ya, nanti kita akan temukan banyak kata-kata itu di surat yang lain. Saya berharap mudah-mudahan dapat difahami satu kata imtalakti. T-nya itu kepada neraka jahanam perempuan. Baik, ayat ke-31.
Ba'id. Apa kata ba'id? Jauh. Kalau dekat? Qarib. Kalau ghairu? Bukan atau tidak. Kalau ghairu ba'id? Ghairu ba'id sama dengan qarib. Betul? Jelas. Ghairu ba'id sama dengan qarib. Tidak jauh berarti dekat. Muttaqin sudah. Li bagi al jannatu surga. Kata barunya adalah sahabat Quran. Saya arahkan ke sini saja karena ayat ini kata ini yang baru. Ini azlafa 3 hurufnya za lafa. Kata bendanya zulfa. Ini ketika dalam bentuk pasif, bentuk telak pasif, maka jadinya uzlifa. Ingat saja rumus unzila. Cara mengingatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila. Apa unzila artinya? Telah di. Jadi yang paling ini telah di. Setiap yang menggunakan ini polanya seperti ini, dhammah, kedua sukun, ketiga kasroh, keempat fathah, maka cara menerjemahkannya telah di. Unzila telah diturunkan. Uzlifa berarti kita mencari ini telah di apa? Azlafa mendekatkan. Berarti uzlifa telah didekatkan. Uzlifa telah didekatkan. Ini madi majhul. Ini kalau bentuk ini asalnya pakai ta. Uzlifat. Mengapa ta? Karena di sini dia perempuan. Dia perempuannya adalah surga. Karena sulit dibaca uzlifat al jannah. Uzlifat al jannah, maka diberi bantuan kasrah. Uzlifatil jannatu, surga itu telah didekatkan. Wa uzlifatil jannatu, dan surga itu telah didekatkan. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita terjemahkan lagi. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga telah didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kata uzlifat itu sendiri sudah didekatkan, kemudian ditambah lagi dengan ghairu ba'id. Ya, lebih dikuatkan lagi kan, penegasan lagi. Tanpa jauh atau lebih dekat. Ini surganya yang didekatkan. Ya, surganya yang didekatkan. Sementara kalau di dalam surat lain, juz 29, saya lupa bunyi suratnya, naungan artinya pepohonan itu yang didekatkan. Ketika kita membutuhkan buah-buahan, kita tidak perlu usah bergerak dari tempat kita,
dahannya yang didekatkan. Jadi kita tinggal metik. Ada yang ingat bunyi ayatnya? Al-Insan kalau saya tidak salah. Ada bu? Naon boleh? Iya. Alhamdulillah. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Saya enggak begitu kedengaran. Dzullilat telah dimudahkan. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha, dan telah didekatkan kepada mereka ahli surga itu naungannya. Naungan itu naungan pepohonan tadi. Wa dzullilat qutufuha, dan telah dimudahkan memetiknya. Tadlila, semudah-mudahnya. Jadi semuanya serba didekatkan. Surga didekatkan kepada orang yang bertakwa. Buah-buahan ya yang kita butuhkan nanti, makanan yang dibutuhkan didekatkan. Berarti kalau demikian, yang perlu kita lakukan di dunia ini adalah taqarrub. Apa taqarrub artinya? Mendekat. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka insya Allah surga akan didekatkan. Buah-buahan atau segala isi surga itu nanti akan didekatkan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Daniyah itu dari kata dunia. Daniyah itu dari kata dunia. Dunia artinya dekat. Ya. Kalau di sini Allah menggunakan kata azlafa, mendekatkan. Zulfa, biasa sering kita mendengar kata zulfa, artinya dekat. Wa uzlifatil jannatu, dan surga itu telah didekatkan kepada siapa? Lil muttaqin ghairu ba'id, tanpa jauh. Hafal? Berarti yang perlu dihafal cuma satu, uzlifa kan? Telah di. Nah, kita hafal rumusnya dulu. Ingat saja, uzlifa sama dengan unzila, ukhrija, udkhila, ursila, sama itu. Telah diutus, telah dimasukkan, telah dikeluarkan, telah diturunkan. Ya. Itu untuk yang madhi majhul, untuk yang 4 huruf. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Lagi. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Kita beri penekanan di sini supaya mudah membaca di sininya. Perhatikan lagi. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. 1, 2, 3. Sahabat Quran, ayat ini kan informasi ya. Iya kan? Ayat ini kan informasi. Di dalam informasi itu kita berharap tadaburnya di mana? Mudah-mudahan kami berada di sini. Kan gitu? Jadi orang tadabur kalau sudah ketemu dengan kata-kata muttaqin, kata-kata baik, apapun itu, pasti dia berusaha memasukkan dirinya di sini. Mudah-mudahan kami menjadi orang yang bertakwa sehingga insya Allah nanti surga akan didekatkan kepada kami. Amin. Itu kalau setiap kali kita baca Quran kita masukkan hal-hal yang positif seperti itu,
ini sudah dipenuhi dengan hal-hal yang positif, maka sebenarnya anggota tubuh ini tinggal menunggu saja. Kalau sudah penuh di sini, dia akan menjalar ke seluruh anggota tubuh kita. Makanya dalam segala sesuatu, inginnya aja dulu yang digedein. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa hafal surat Qaf. Ya Allah, mudahkan saya agar bisa hafal surat Qaf. Ya Allah, enak banget ya kalau bisa hafal surat Qaf. Terus saja penuhin dulu. Ya, semakin keinginan itu membesar, memuncak, dia turun ke sini, kemudian dia akan mencari caranya sendiri. Itu dia. Jadi kata kuncinya dalam hal kebaikan, maksimalkan aja inginnya dulu. Ya, maksimalkan inginnya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. 1, 2, 3. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Alhamdulillah. Yuk, tidak salah lihat Quran ayat 31. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bacaannya pun udah keren banget. Jannatu lil muttaqina ghayra ba'id wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Sekali lagi. Hafiz memelihara, menjaga, atau menjaga. Awwab orang-orang yang kembali, atau orang-orang yang bertobat. Hanya saja selama ini saya kembali ke hafiz. Apa itu hafiz? Menjaga. Kita sering menyebut hafizallahu. Cuman kadang-kadang saya sedikit agak protes juga kadang-kadang kalau di WA itu, kalau ustadz-ustadz yang kayak saya itu nggak pakai hafizallahu gitu. Ngerti nggak maksud saya? Tapi kalau ustadz-ustadz yang di kelompok mereka pakai hafizallahu, tapi kalau saya ustadz-ustadz yang lain itu nggak pernah pakai hafizallahu. Ya doain siapa aja, doain aja dong. Ya enggak, sama kita atau beda sama kita itu kan urusan lain. Tapi kalau soal mendoakan, kita harus mendoakan
semua orang, jangan hanya kelompok kita yang didoain. Agak kesel juga kadang-kadang saya. Ya, terserahlah yang marah dengan saya marahlah di bulan Ramadan. Tujuan saya untuk sama dalam mendoakan, usah pilih-pilih. Ya, orang yang sama dengan kita atau yang tidak sama dengan kita, sama-sama muslim kan. Yang nggak boleh didoain itu kafir kan, betul? Iya. Nah, tulis saja lah Jasdi hafizallah, walaupun saya nggak berharap, nggak minta banget, lagi dengan penghormatan yang lainnya ya. Hafizah, menjaga, memelihara. Orangnya hafiz, ya. Cuman selama ini hafiz itu diartikan hanya hafal, ya. Hafiz itu hafal, gitu. Sementara yang dimaksud dengan hafiz itu bukan sekedar hafal, tapi menjaga makna ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita mudah-mudahan termasuk hafiz. Amin. Walaupun mungkin kita belum hafal seluruhnya Quran kan, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk kelompok hafiz dalam pengertian kita menjaga ayat-ayat Quran yang kita sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari. Quran melarang ini, kita jaga larangan itu. Quran menyuruh begini, kita jaga suruhan itu. Insya Allah kita sudah termasuk hafiz itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walaupun menghafalnya baru sedikit-sedikit. Ya. Awwab, orang yang bertaubat. Hafiz, lagi menjaga. Hadza, apa itu hadza? Oke, sudah hafal semua. Itu arti harfiahnya, maknanya. Haza ini yang dimaksud apa? Kan haza artinya ini. Nah, ini yang ditunjuk itu apa? Jannah. Jadi di sini kita bisa lihat, kalaupun kita tahu arti ini secara harfiah, artinya ini artinya ini, tidak jamin kita juga paham. Karena ini harus mencari, ini namanya kata tunjuk. Kata tunjuk untuk dekat. Kata tunjuk untuk dekat. Nah, tinggal kita mencari. Dia menunjuk ke apa? Kemana? Kembalinya di ayat ke-31 tadi, jannah. Berarti hadza ini yaitu surga. Ma tu'adun, apa-apa ya. Ini menerjemahkan ininya. Kalau asal katanya tu'adun itu kalian dijanjikan. Nanti bisa juga kalian diancamkan. Ya. Jadi menerjemahkannya dijanjikan, diancam. Tinggal disesuaikan ini kemana. Kalau kepada orang-orang yang kafir, maka lebih tepat diartikan karena ini kepada orang yang bertakwa, maka lebih tepat diartikan dengan dijanjikan. Ma tu'aduna, apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Siapa yang kalian yang dimaksud di sini? Awwabin, hafir, likulli awwabin hafir. Kalau di ayat sebelumnya likulli kaffarin anid, tinggal kita ganti saja. Kalau disederhanakan, neraka itu, jahanam itu untuk siapa? Likulli kaffarin anid. Sementara surga untuk likulli awwabin hafid. Nah, kita sudah dapat pakai likulli. Hada ini di sini kita surga. Ma tu'aduna, apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Likulli, bagi segala, bagi setiap
awwabin hafidh. Awwab orang-orang yang kembali, hafidh dan orang-orang yang menjaga ayat-ayat Allah, menjaga perintah dan larangan Allah. Yuk susun bahasa Indonesianya. Ini hada, apa-apa yang dijanjikan kepada kalian, tu'adun. Barangkali cuma ini nih yang enggak perlu kita ulang-ulang. Tu'adun, tu'adun, apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Bagi tiap-tiap, likulli atau bagi segala, likulli orang yang bertaubat, awwab yang menjaga, hafidh. Ininya dihapus. Saya aja ya. Ma tu'aduna hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Saya ingin perhatikan bacanya di akhir ini, Allah hafidh. Ini kita Allah kan baca Allah hafidh. Dia kemungkinannya kebanyakan jadi hafiz, kan itu kebanyakannya. Nah itu za jadinya, atau za salah, dia Allah. Jadi ada 3 za Allah kan, za dz, za z, ini zh, kan itu dia hafil. Naik hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafil. Hafil ada ha, ada dha. Itu tidak mudah juga kalau kita tidak dihalusin ya. Itu dapat tahsinnya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafil. Ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafil. Lagi. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafil. 1, 2, 3. Sudah boleh disambung semuanya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Perhatikan likulli awwab, kaf tasdid, likul tahan, likulli aw, alif tasdid waw, awwabin, likulli awwabin hafidh. Ya,
Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Tasdid awwabin hafiz. Ya, hadza 1 2 3. Dari 31 wa uzlifatil jannah. Yo, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Dari wa uzlifat 1 2 3. Kita lihat bedanya ayat 31 dan 32. Ayat 31 menyebutkan kata lil muttaqin. Lil muttaqin. Kemudian di ayat 32 disebut dua kata. Awwab sini hafiz. Oke? Berarti awwab dan hafiz itu adalah bagian dari muttaqin. Coba kita lihat Al-Quran merincinya. Ini umum, muttaqin itu umum, sifat umum. Siapa saja yang nanti akan dimasukkan ke dalam muttaqin itu, atau apa saja ciri-ciri muttaqin itu? Pertama awwab, kedua hafiz. Berdasarkan ayat 32 surat Qaf ini. Ya, itu dia hubungan ayat 31 dan 32. Kalau di 31 jannatul lil muttaqina ghayra ba'id. Muttaqin. Kemudian likulli awwabin hafiz. Alhamdulillah dapat ayat. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ya. Hafal 2 ayat.
Kita lihat lagi di sini. Biqalbim munib. Biqalbim munib. Tadi awwab kan? Ini dua kata yang diartikan sama. Dia sama juga nanti dengan ini tabat. Ya, jadi awwab, munib, anaba. Ini asal katanya sama dengan roja'a, artinya kembali. Biqalbin munib, dengan hati yang kembali, dengan hati yang bertaubat. Jadi kalau kita lihat dalam Quran, hati itu disebut ada berapa kali? Qalbun marid, apa itu? Hati yang sakit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun salim, hati yang selamat. Di sini sebut lagi qalbun munib, hati yang kembali, hati yang bertobat. Segi empat aja lah saya dulu. Ya, paling tidak kita tinggal mengidentifikasi kita ada di mana. Marid, mayyit, salim, munib. Ya. Yang baiknya cuma dua ini. Salim, ya. Biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Khasyiya ini sama dengan khofa atau kata bedanya khaufun. Ini sama-sama diterjemahkan takut. Sama-sama diterjemahkan dengan takut. Hanya saja kalau khofa ini takut artinya harus menghindar. Takut kepada sesuatu dengan cara menghindar. Tapi kalau khosya, takut kepada sesuatu dengan mendekat. Satu, bedanya bisa pahami? Kalau khaufun, takut kepada sesuatu, takut kepada macan, kita lari dong dari macan. Ya, takut kepada satu wabah, kita lari dong dari wabah itu. Itu namanya khauf. Tapi kalau takut kepada sesuatu kemudian mendekat, saya contohkan begini. Saya selalu pakai contoh ini karena memang ini cerita nyata. Kalau dulu waktu aliyah, saya itu punya tugas utama dua, memasukkan kambing dan sapi ke kandang sebelum maghrib. Tugas saya itu, kami masing-masing punya job, ya, ada job desk-nya, ada anak itu ada punya job desk semua. Yang perempuan ini job desk-nya. Kalau saya tugasnya memastikan sebelum maghrib kambing dan sapi sudah harus masukkan. Sementara saya ini paling hobi, bahkan termasuk atlet sepak takraw. Itu kadang-kadang maghrib masih main. Sampai ke rumah, kambing itu kalau dia kadang masuk sendiri, Pak. Masuk sendiri. Tapi kalau sudah maghrib belum ditutup pintunya, dia keluar lagi. Saya tahu itu karena memang saya puluhan tahun dari kecil saya peternak kambing. Ya, gitu. Semua ternakan ini sapi, ayam, kambing itu sudah hafal semua saya.
Kan kalau di kampung untuk kambing itu kan kandangnya tinggi karena ada macan kan, banyak macan di sana. Nggak bisa kayak di Jawa. Di Jawa kan kandang kambing itu rendah-rendah begini. Saya kaget lihat di Jawa, enak banget orang bikin kandang, nggak perlu pakai api. Karena di sini nggak ada ancaman macan. Kalau di kampung nggak bisa, habis itu kandang. Kalau nggak macan, babi hutan. Jadi kandangnya tinggi. Nah di bawahnya itu kita harus nyalain api supaya dia tidak kena nyamuk dan angan. Kenapa? Karena di daerah hutan kan hawanya dingin. Kambing kan harus hangat. Tuh. Kalau kita telat, ayah udah pulang dari masjid, kita baru pulang. Oh, ini kita udah takut nih. Udah takut kita tidak melaksanakan tugas. Bagaimana caranya supaya jangan kena hukum? Oh, kita baik-baikin. Iya kan? Oh, kita baik-baikin. Tehnya kita bikinin tehnya, taruh dekat dia. Itu kan mendekat namanya. Coba kalau kita ngelihat anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun berbuat salah, kemudian kata bundanya begini. Dia bukan dia lari, dia mendekat. Maaf bunda. Bisa dipahami? Ya, ilustrasi. Mudah-mudahan ilustrasi ini tepat. Ini hanya untuk memperjelas beda antara khaufa dengan khosyah. Yang pertama tadi, kalau khosyah itu takut tapi mendekat. Khaufa takut dengan menjauh. Satu. Kedua, khosyah itu takut hanya untuk Allah. Dalam Quran saya tidak temukan ada kata khosyah, tapi objek yang ditakuti itu selain dari Allah nggak ada. Contoh, dzalika liman khosya rabbah, yang demikian itu untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Dan walaupun arti khosyah dengan khauf itu sama, tapi dia tidak boleh digantikan kalimatnya. Pak Ustadz, di sini kan khosyah, bisa nggak diganti dengan khaufa? Kan artinya sama-sama takut. Nggak boleh. Karena beda kan? Fahim? Alhamdulillah. Yuk dipakai dimanapun nanti bertemu dengan khosyah. Ada satu ayat yang paling sering kita baca. Innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah ulama. Jadi ulama itu bukan saja dalam pengertian banyak ilmu, tapi yang paling mendasar sekali adalah punya rasa takut kepada Allah. Jadi ilmunya itu membuat dia bukan hanya menjadi orang berilmu, tapi membuat dia takut kepada Allah, baru disebut ulama. Mudah-mudahan kita dengan ilmu yang sedikit kita disebut ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut tadi. Ya. Nah, ini ulama dari migas, ulama dari migas banyak nih. Ulama dari komplek migas ya.